ألم علم الإنسان ما لم يعلم صلاة وسلاما على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أيها إخواني في الله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hamba Allah, pertama kita puji Allah dengan lisan kita. Kedua, kita puji Allah dengan hati kita. Ketiga, kita puji Allah dengan perbuatan kita. Sehingga lengkaplah zahir dan batin tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhentikan sebentar, tidak masalah. Tunggu hidupnya. Nanti beli genset ya, yang 5 kilo aja tuh. Genset kalau udah mati listrik bisa genset dulu. Bergantungan zahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menentukan kehidupan dunia dan akhirat. Bahagianya kita dunia dan akhirat tergantung kepada lekat dan dempetnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu marilah kita bersyukur terus menerus. Kita memuji Allah, kita menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid, tunduk dan patuh kepada Allah dengan berbuat taat. Kita berlepas diri dari perbuatan syirik dan ahlu syirik, karena itu akan merusak tatanan hidup dan kehidupan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah, hari ini adalah pengganti hari Ahad yang akan datang, bahwa di pondok kita Darussalafiyah Bangkinang pagi Ahad mereka pulang ke kampungnya masing-masing. Orang tua, ibu dan bapak mereka menjemput mereka. Jadi Buya menunggu tamu.
Malamnya ada pula pengajian di Masjid At-Taubah, duet antara 4 orang guru yang selalu mendidik masyarakat Kampar dalam dakwah salaf, akidah salaf. Yang pertama Buya sendiri, yang kedua Dr. Dasman, yang ketiga Dr. Hidayatullah, yang keempat Dr. Helmi Basri. Keempat-empat itu akan memberikan pelajaran kepada jemaah untuk memasuki Ramadan 30 menit atau 25 menit per orang. Inilah penyebabnya, maka saya minta kepada ketua kita untuk mengemukakan harinya, majukan harinya. Maka terpilihlah hari ini. Pelajaran yang akan dipelajari adalah taswiyatus sufuf, meluruskan shaf dan merapatkan shaf waktu salat berjamaah. Meluruskan shaf dan merapatkan shaf waktu salat berjamaah. Pelajaran ini kita ambil daripada ilmu yang diberikan oleh Imam An-Nawawi, bagaimana cara merapatkan shaf dan meluruskan shaf waktu berjemaah. Sehingga ibadah kita betul-betul sah dan sempurna. Sah dan sempurna. Karena sah dan sempurna itu adalah kandungan dari innamal a'mal binniyat, innamal a'mal bil khawatim. Sah dan sempurnanya amal seseorang itu tergantung niatnya. Sah dan sempurnanya pekerjaan seseorang itu tergantung akhir hidupnya, akhir hayatnya. Jika amalnya itu tetap istiqamah pada waktu dia meninggal, namakan dia husnul khatimah. Sebaliknya, kalau amal ibadahnya waktu dia tua dan gharghar terbalik dari kanan ke kiri, dinamakan dia su'ul khatimah. Jadi kata Nabi, innamal a'mal bil khawatim. Eloknya seseorang itu sempurna dan sah kerja seseorang itu tengok akhir hidupnya, tengok akhir amalnya. Pertama dia berniat bagus, innamal a'mal binniat, bagus mula pertama, di pertengahan jalan, di akhir hidupnya berubah dia. Maka dua bahasa itu, dua dari hadis Nabi itu wajib dipahami baik-baik. Pertama, innamal a'mal binniat, itu di depan itu. Di depan kita memulai melajak untuk bekerja, untuk beramal, niat ikhlas karena Allah, tujuan benar-benar konkret karena Allah. Itu makanya innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu dia punya niat khusus untuk menyelesaikan urusannya. Likulli imri'in ma nawa, setiap orang itu dia punya niat khusus untuk menyelesaikan amalnya. Tapi ukurannya adalah innamal a'mal binniyat. Sempurna dan sahnya amal seseorang itu tergantung pada niatnya. Itu yang pertama, mulai melajak bekerja. Terakhir, gharghar tiba, sakaratul maut tiba, tengok innamal a'mal bil khawatim. Banyak di kampung saya, subhanallah, ini luar biasa, akan meninggal dia minta minuman alkohol, tolong kasihkan sama saya picak itu, kena botolnya picak, akan saya minum. Pas minum meninggal. Berikan kepada saya rokok gudang garam itu, akan saya hisap. Dia dah gharghar, kasihkan, diberikan oleh istrinya, dibakar, dihisap, meninggal. Innamal a'mal bil khawatim. Itu yang kita risaukan. Kita yang hidup sekarang ini, masya Allah, bagus kelihatannya, tengok akhirnya nanti.
Buang ni ketua. Nak nampak lah jemaah kita ni. Itu. Buang. Jelas. Kan jelas itu, hati-hati. Contohnya kita membuat masjid. Awal pertamanya Masya Allah luar biasa kompaknya. Akhirnya nanti cerai-berai. Yang ketua ada mundur diri, yang sekretaris sudah mengambek, yang bendahara udah bubar. Hati-hati. Innamal a'mal bil khawatim. Awal pertamanya enak ini bikin, tapi memeliharanya sampai akhir hayat yang susah. Bentroknya satu organisasi ketika udah berjalan, rebut. Untuk itu Masjid Abi Ayyub Al-Ansari, ini saya kritik tadi ketua Saf. Kesalahannya pertama, masjidnya tidak boleh pakai alif lam. Kedua, banyak tidak boleh pakai waw, tapi pakai ya. Masjid Abi Ayyub Al-Ansari. Kalau bisa besok tukar. Kalau udah ada uang kita, tukar. Kalau dibaca oleh orang Jember, oleh doktor kita tuh, aduh, ini dari mana belajarnya ini orang? Ya duri mengaji ini dari mana ini? Salah kajinya ini. Hah? Oh itu. Dari dikritik oleh Elvisam. Oh iya. Memang nahu saraf itu. Kalau orang pandai nahu saraf, tahu dia salahnya. Kalau orang tidak pandai grammar bahasa Arab, tidak tahu dia salahnya. Jadi ini bahasanya, ini mudhaf, ini mudhafun ilaih, ini mudhaf, ini mudhafun ilaih, ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Itu dia. Kalimat majmu' dua kata jadi satu. Rumah sakit. Kalimat majmu' dua kata jadi satu. Masjid Abi Ayyub Al-Ansari. Nah, satu tuh. Kalau ini namanya masjid itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, itu arti itu. Kesalahan? Salah kan? Dengarkan baik-baik. Masjid ini adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau dia jauh, masjid itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Mungkinkah Abu Ayyub jadi masjid? Tak mungkin. Tapi ini nama Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi kalimat majmu' dia. Makanya mudhaf mudhafun ilaih, mudhaf mudhafun ilaih, mudhaf mudhafun ilaih. Jadi kritik oleh ketua. Oh, masyaallah. Ada duit nanti dilapisi aja. Tukar tulisannya itu. Hilangkan alif lam pada al-masjid, hilangkan waw, bikin ya. Waw Abu Abi. Ya kan? Abu Abi. Jadi Masjid Abi Ayyub Al-Ansari. Ruha, mantap. Baiklah, kita teruskan. Setelah kita belajar kemarin itu definisi Islam. Lantas ada salah seorang di antara teman kita, sahabat kita menyebutkan Islam itu apa? Syahadat la ilaha illallah katanya. Langsung dia jawab kepada rukun Islam. Bukan definisi Islam. Dia jawab ketika itu mengucap dua kalimat syahadat. Islam itu adalah mengucap dua kalimat syahadat katanya. Buya stop, salah. Itu rukunnya. Ini definisi Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu anis syirki wa ahli syirk, atau wal ijtinabu anis syirki wa ahli syirk. Itu definisinya Islam. Islam itu adalah menyerahkan diri kita kepada Allah karena Allah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan berbuat taat, lepaskan diri zahir batin dari syirik dan ahlu syirik. Itu Islam. Ada yang belum mencatat? Ulang kembali. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah karena Allah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan berbuat taat, berlepas diri dari syirik dan ahlus syirik. Itu Islam.
Kita catat tuh, insya Allah benar nih, ada kitabnya. Biar terjemahkan, begitu bunyinya. Berlepas diri dari syirik dan ahlus syirik. Setelah itu kita masuk kepada rukun. Rukun pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Artinya apa? Tauhid, pelajari dulu. Apa makna syahadat? Kemudian apa saja kesalahan orang dalam mengucapkan syahadat, memahami syahadat. Kemudian rukun syahadat. Kemudian syarat syahadat. Kemudian yang membatalkan syahadat, banyak lagi yang dipelajari. Baru kita masuk kepada qiyamus shalah atau mendirikan salat. Rukun kedua yang mendirikan salat. Maka dari awal kita ambil kitab kita tauhid, karena itu berhubungan semuanya memahami kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dipelajari itu dulu. Itu tauhid. Makanya salahnya dulu guru kita, wallah alam ya, entah dia sengaja, entah memang ilmunya begitu. Masuk Islam orang cukup mengucap 2 kalimat syahadat, dah Islam dia tuh. Salah rupanya. Setelah diucapkan wajib dipelajari. Nih contohnya, makna syahadatain, pengertian yang dimunculkan oleh 2 kalimat syahadat. Setelah itu, ma waqa'a fihima minal khata', apa yang terjadi terhadap 2 kalimat syahadat itu, kesalahan yang dibikin manusia, sengaja atau tidak sengaja. Yang ketiga, wa arkanihima, rukun syahadat itu apa? Kemudian syarat syahadat apa? Kemudian yang diinginkan oleh syahadat itu apa? Kemudian yang membatalkan syahadat. Nah. Jadi kalau sudah mengucap 2 kalimat syahadat, ini wajib pelajari. Saya tanya, pernah belajar itu? Mana syahadat? Rukun syahadat yang membatalkan syahadat. Pernah belajar? Berapa rukun syahadat? Berapa rukun syahadat? 5. Rukun syahadat 5. Nah, yang mana itu? 2. Apa-apa saja? Ulang. Penafian la ilaha nafi, illallah isbat. Kata orang sufi, zikir nafi isbat. Kata orang sufi, zikir nafi isbat. La ilaha illallah. Itu dia lengok dia. Itu zikir, makanya bergoyang-goyang tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu lah. Itu namanya nafi isbat. Dibuangkan jauh-jauh, masuk ke satu. Allah. Kata Nabi, tidak demikian, tak boleh bergoyang kepala. Pahami baik-baik, tidak ada ilah yang berhak diibadati di dunia ini dengan sebenar-benarnya, hanya Allah. Pahami baik-baik, tidak boleh dilenggok-lenggokkan, tidak bakal khusyuk. Asyhadu, aku menyaksikan di alam tergembang ini ya, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan sebenar-benarnya di dunia ini, dengan sebenar-benarnya. Yang tidak benar banyak, yang sebenar-benarnya tidak ada kecuali Allah. Bisa dilenggok-lenggokkan itu? Tidak bakal masuk. Tak bakal masuk dia. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau dia udah tafakkur, udah gitu, tidak banyak cerita, dia memahami dia Allah. Aku menyaksikannya Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadati di dunia ini dengan sebenar-benarnya kecuali Engkau. Yang lain tuh banyak yang tidak benar. Contoh di India 500 cara menyembah. Cara menyembahnya itu 500. Termasuk menyembah kepala banteng atau lembu atau sapi.
dan lain sebagainya. Nampak? Ini yang kita perbaiki. Jadi kalau udah mengucap syahadat, makanya mu'allaf itu 2 tahun. Belajar tauhidnya 2 tahun. Menyelesaikan niatnya 2 tahun. Baru hilang mu'allafnya. Ini mu'allafnya sampai 35 tahun. Bagaimana itu? Berarti kita wajib juga berzakat sama dia. Padahal dia udah kaya raya, masih mu'allaf juga. 2 tahun cuma, akhi. Antum syahadat hari ini, diajar antum syahadat itu sampai selesai. Tauhid itu sama 2 tahun. Hilang mu'allafnya. Nah, tidak ada lagi berhak menerima mu'allaf itu. Tapi karena kita kurang dai, kurang guru, orang masuk Islam kita lepas begitu saja. Mu'allaf aja semuanya. Paham? Baik. Sekarang kita masuk kepada rukun yang kedua. Islam itu mendirikan salat. Salat telah kita dirikan, tapi melaksanakan shaf yang bagus tak pernah sempurna. Apa kata Imam Nawawi? Qala an-Nawawi rahimahullah, wal muradu bi taswiyatis sufufi itmamul awwali fal awwali wasuddul farji wa yuhazil qa'imina fiha bihaitsu la yataqaddamu sadra ahadin wala syai' minhu ala man huwa bijanbihi wala yusra' fi as-saff as-sani hatta yatimma al-awwalu wala yaqifu fi as-saffin hatta yatimma ma qablahu. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan meluruskan shaf itu adalah menyempurnakan shaf yang pertama. Shaf yang pertama itu sempurna dari dinding ke dinding, penuh dari dinding ke dinding. Dan shaf yang pertama penuh, kemudian ditambah dengan shaf kedua penuh juga, kemudian tambah dengan shaf yang ketiga penuh juga, sampai seterusnya penuh dari dinding ke dinding. Kalau masih ada tinggal satu orang sana, tidak boleh, belum taswiyatus sufuf. Luruskan shaf kata kita, memang lurus kayaknya, tapi belum penuh, belum termasuk taswiyatus sufuf, meluruskan shaf. Sekarang dinding masjid kita ini mana ini untuk meluruskan shaf? Nah, gitu. Kalau lurus ke sana, dari dinding sana sampai ke dinding sana, dempet ke dinding, ini dempet pula ke dinding, barulah taswiyatus sufuf. Kalau ini bagaimana caranya? Batas ini, dan sini di sana dulu, ya kan? Ini batasnya. Nampak itu? Jadi dari batas ini ke batas sana penuh dengan jemaah. Sekarang sini aja, sini masih ada satu lagi, belum taswiyatus sufuf. Imam wajib menegur. Penuhkan shaf dari dinding ke dinding, dari batas shaf ke batas shaf. Kalau tambah lagi sini, tidak bisa kita sujud, tidak bisa kita rukuk. Berarti sini juga. Baru shaf yang kedua, sana ya. Nah, itu dia. Sampai pula ujung sana, penuh dengan jemaah. Kalau selagi tidak penuh, tidak sah. Terpaksa imam menegur. Itu samping ada laku, ya kan? Di sampingnya tidak laku, isi penuh. Itu namakan taswiyatus sufuf. Di sini bilang oleh Imam Nawawi, apa katanya? Yang dimaksud meluruskan shaf itu adalah menyempurnakan shaf yang pertama sempurna sesempurnanya. Sesudah itu baru yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Begitu juga perempuan, penuhkan dari ujung ke ujung, dari pangkal ke ujung, atau dari sudut ke sudut, dari batas ke batas. Itu yang pertama. Yang kedua, suddul farji. Suddul farji begini, ini kaki kawan, ini kaki kita, di tengahnya renggang. Nampak? Ini kaki kita,
Ini kaki kawan, di tengahnya ronggang, itu farj namanya nih. Sud, gini dia. Kalau ini kelingking kita, gini dia. Suddul farj. Itu yang maksud tasyatus sufuf itu. Sudah diajarkan kemarin kan? Dari kelingking sampai ke tumit dempet. Itu syarat yang kedua, suddul farji. Yang ketiga, yuhazil qa'imina fiha. Yang berdiri itu dempet bahunya. Dempet bahunya, betisnya. Itu yang ketiga. Tidak boleh dada kita ke depan. La yataqaddamu sadru ahadin. Tidak boleh dada seorang itu ke depan dan tidak pula ke belakang. Ke depan dia, ke belakang tak boleh, rata. Ya, wala syai' minhu ala man huwa bi jambihi. Tak boleh salah seorang pun berdiri di sampingnya dengan dadanya ke depan atau dadanya ke belakang. Bagaimana cara menentukan ini supaya dada ini rata? Dua saja. Kalau tidak, tumit sama-sama rata ke belakang atau mata kaki. Mata kaki kita dempet dengan mata kaki kawan, baru dadanya lurus. Atau tumit kita dempet dengan tumit kawan, baru dadanya lurus. Coba. Mata kaki atau tumit? Ya, mata kaki atau tumit, nampak tu? Nampak itu? Mata kaki atau tumit. Dada, coba tengok dari samping. Dada kami, tengok dari samping. Rata apa, nonjol ke depan atau ke belakang? Bagaimana jemaah? Menonjol atau ke belakang? Ada rata? Rata kan? Ini dia. Terus ukurannya tumit atau mata kaki? Tumit ini mata kakinya, dempet ini mata kakinya, atau tumit ini sama ini. Nampak itu? Baru ini betis. Betis, bahu, mangkip. Coba lipat tangan, coba lipat tangan ke dada. Nampak itu. Ini yang nama saddul farj. Kalau begini, farju tidak boleh. Tidak boleh. Kalau begini tidak boleh, harus rapat. Atau begini tidak boleh. Khalal namanya itu. Saddul khalal, ini celah namanya ini. Kalau masuk dia sini, ini anak kambing hitam, anak setan berbentuk anak kambing hitam, itu yang membawa kita gelisah. Ini khalal namanya. Kalau ini fard namanya. Dengarkan suara. Ini fard namanya nih. Suddul farj. Suddul khalal. Khalal kelingking aja. Yang ini dia khalal namanya. Harus didempetkan. Terus, ini dia. Nampak kan? Udah, coba duduk. Enak kalau dengan ilmu. Jadi salat kita itu bagus. Bagi orang yang tidak mengerti dengan sifat salat Nabi yang diajarkan oleh Imam Nawawi, begini cara meluruskan shaf, orang akan marah sama antum. Marah dia sama antum. Aduh, masjid lapang dempet-dempet. Sesak napas kita. Panas. Banyak celotehnya. Banyak celotehnya. Padahal tasyatus sufuf itu syaddul farj. Tutup yang longgar. Tutup yang longgar. Wa yuhazil qa'imina fiha la yataqaddam sadr ahadin wala syai' minhu ala man huwa bi jambihi. Ya, tidak boleh orang di samping kita, kanan ke kiri ke belakang dia sedikit atau ke depan dia sedikit. Tidak boleh. Lurus. Menentukan lurusnya, mata kaki tadi didempetkan atau tumit didempetkan. Nampak dada terlurus. Makanya setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi imam, dirabanya dada sahabat. Dirabanya dada sahabat. Lurus enggak? Atau diginikannya dengan tongkat oleh Umar? Atau diutus oleh Rasulullah seorang sahabat, tolong tengok saf di belakang lurus enggak, rapat enggak? Kalau kodenya sudah ya Rasulullah, baru Rasulullah takbir. Sebelum dikatakan oleh sahabat yang diutus ke belakang untuk menentukan saf lurus atau tidaknya, tidak akan takbir Rasulullah.
Begitu rapinya sholat para sahabat itu. Dan ada selesai dari situ ke sana, dan rata kita, baru yusra' fis safis tsani, disyariatkan pula bikin saf yang kedua, hatta yatimmal awal, hingga yang pertama dari yang ketiga itu nomor 2 itu, yang pertama dari yang ketiga itu nomor 2, nomor 1, nomor 2, nomor 3, seterusnya rata, rapat. Ya Allah, bagaimana? Azan kita dulu. Nah, salat apa? Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Baiklah, kita teruskan. Shaf yang kedua baru disyariatkan untuk membikinnya manakala shaf yang pertama betul-betul telah lurus dan rapat, baru sah. Kalau tidak berdosa. Jadi bilangnya sini la yusra', tidak disyariatkan. Nah, kalau tidak disyariatkan memang tidak ada, dibolehkan oleh Allah, oleh Rasulullah.
Kalau bikin sop yang kedua, manakala sop yang pertama tidak selesai. Ukurannya, wahai hamba Allah, ahlus salaf, ya kan, yang mengaji cara salaf dahulu, antum ahlus sunnah, antum sunni, kerjakan sunnah. Antum sunni, kerjakan sunnah. Kalau antum bid'ah, kerjakan bid'ah. Kalau antum khurafi, dikerjakan khurafat. Antum mutakhayyili, kerjakanlah takhayyul. Tapi kalau antum sunni, kerjakanlah sunnah. Jangan sekali langgar. Kalau langgar nanti resikonya sama antum sendiri. Allah tidak menerima ibadah antum kalau tidak sesuai syariat. Harus itu. Jadi dikatakan yang syahadatain itu taati Rasulullah, taati syariatnya. Beribadah kepada Allah sesuai syariat. Itu artinya. Kalau dilanggar, kena. Jadi sop yang kedua tidak disyariatkan. Apalagi sop yang ketiga hanya sendirian saja. Yang kedua telah penuh. Yang ketiga hanya satu orang. Ditengok di kiri kanan, muka belakang pamannya, ditengok kiri kanan depan kita, tidak ada yang longgar sop, sudah rapi. Lantas kita mau sholat bersama jemaah, bagaimana caranya? Terpaksa bikin sop sendirian di belakang, tentang imam, setentang imam. Kalau kawan nanti tambah di kanan, tambah kiri, tambah kanan, tambah kiri, tambah kanan, tambah kiri, sampai ke sana, sampai ke sana. Ini yang penting dipahami apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi kepada kita. Ya, al-qami fiha la yataqaddam sadru ahadin wala syai' minhu ala man huwa bi jambihi wa la yushra' fi as-saff ats-tsani hatta yatim al-awwal. Dah sempurna saf yang pertama, baru yang kedua, sempurna yang kedua, baru yang ketiga. Tidak boleh berdiri sendirian di belakang manakala masih yang saf di depannya masih longgar, isi itu secepatnya. Agak sempit dia, biar sempit tapi penuh. Sempit tapi penuh. Bisa dipahami? Masalah yang kedua, kelebihan dan keutamaan serta kemuliaan meluruskan saf ini. Utama, ada kelebihan, ada kemuliaan yang kita terima dari kita meluruskan saf ini. Pertama, annal muslima allazi yatimma saffahu yusallillahu wa malaikatahu alaihi. Orang muslim yang menyempurnakan safnya, Allah berselawat kepadanya dan malaikat berselawat kepadanya. Tentu kita cari dalil. Aina dalil? Sebab kalau saf itu ibadah, kita butuh sawab atau pahala atau ganjaran. Ganjaran ada kata Allah kalau ada bimbingan dalil Al-Quran, Sunnah. Kalau tidak ada dalil Al-Quran dan Sunnah atau asar para sahabat, ibadah itu haram dikerjakan. Sekarang kita bacakan. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufufa. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu berselawat kepada orang-orang yang merapatkan shaf. Yang merapatkan shaf. Allah berselawat, bagaimana maksudnya? Allah berselawat kepada orang yang merapatkan shaf. Bagaimana maksudnya? Fa salatullahi ala ibadihi zikruhu iyahum fil mala'il a'la. Salawatnya Allah kepada orang-orang yang merapatkan shaf adalah dia panggil malaikat, hai malaikat, coba tengok tuh hambaku dari atas,
tengok malaikat hambaku tu sedang merapatkan solat dia, merapatkan saf dia solat. Tengok itu. Malaikat pun mulai mendoakannya. Wa salatul malaika 'alal 'abdi du'a lahu wal istighfar lahu. Salawatnya malaikat kepada orang yang merapatkan saf adalah doa malaikat kepada Allah untuk mereka ini, dan doa malaikat untuk mengampunkan, meminta ampun dosanya. Ya Allah, ampuni dosa orang ini. Ya Allah ampuni dosa orang ini. Ya Allah, beri rahmat orang-orang ini. Ya Allah, beri rezeki orang ini. Ya Allah, masukkan ke surga orang ini. Itu kata malaikat terhadap orang yang merapatkan shaf. Kata Imam Nawawi, apa katanya? Kata Imam Manawi, ay yastaghfiruna li ahlihi. Malaikat itu selalu memintakan ampun ya untuk mereka ini kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya. Hanya satu perbuatan kita, malaikat berlomba-lomba mendoakan kita kepada Allah agar Allah mengampuni dosa. Apa kerja kita? Rapatkan shaf, luruskan, penuhkan. Itu dalil yang pertama. Allah dan malaikat yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang kedua, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man wasala safan wasalahu Allah wa man qata'a safan qata'ahu Allah. Siapa yang merapatkan saf, Allah rapatkan dia. Siapa yang memutuskan saf, Allah putuskan dia. Kalau kita orang ajam tidak bisa kita memahami ini, tapi kalau orang Arab paham betul dia. Maka diterangkan oleh para ulama apa maksud hadis ini. Ketemu dalam kitab Al-Manawi fi syarhi li hadzal hadis. Ketemu dalam kitab Manawi dalam syarahnya untuk hadis ini. Wasalahullah artinya zada fi barrihi, Allah tambah kebaikannya, itu artinya. Wasalahullah, Allah tambah kebaikannya. Itu artinya wasalahullah, Allah tambah kebaikannya. Wasalat huwa adkhilhu fi rahmatihi, Allah sambungkan, Allah tambah, dan Allah masukkan orang itu di dalam kasih sayangnya. Kebaikannya tambah dan dimasukkan orang ini dalam kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan man wasala safan wasalahullah, Allah tambah kebaikan dan Allah masukkan dalam golongan orang yang dapat rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qata'ahu Allah artinya qata'anhu mazida barrihi, Allah putuskan tambahan kebaikan. Orang selalu memutuskan saf, Allah putuskan tambahan kebaikan. Hanya satu aja dapat, tambahan tidak ada. Kalau diberi Allah satu saja kebaikannya, tambahannya tidak ada, Allah putuskan. Kalau tadi dua, kebaikannya ditambah dan dimasukkan dalam golongan rahmatnya. Kalau yang qata'a diputuskan hanya satu saja, yang lain tak ada lagi. Itu maksud dengan qata'ahullah. Nomor 3. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma min khatwatin a'zamu ajran min khatwatin masyaha rajulun ila farjatin fis safi fasaddaha. Dari Ibnu Umar, Rasulullah berkata, tidak ada satu langkah yang lebih agung pahalanya. Tidak ada satu langkah yang lebih agung pahalanya. Adalah langkah orang yang mencari shaf. Berjalan dia carinya shaf yang longgar.
Nampak dia sana, larinya sana, nampak sini, perkejarnya sini. Ya, fasaddaha, maka dia tutup, masuk dia ke sop yang longgar itu. Itu paling agung pahalanya. Jadi kalau melangkah antum pertama, jangan antum mencari yang lapang. Cari dulu mana sop yang longgar. Menyolor itu, masuk ke dalam dulu. Nampak tuh? Tapi kalau orang imannya kurang, digesernya ke belakang lagi tuh. Sikukannya ke belakang. Ngapain masuk-masuk ini? Sempit. Kalau orang tidak mengerti sunnah, pegangkan sikunya tuh. Ewak kan saya masuk ke dalam dia ewak apa namanya? Di ewak nomor bahasa kampar apa nomor? Hah? Apa namanya di ewak kan? Hah? Duaan ya itu sama. Payah bahasa Indonesia-nya payah itu. Bagaimana itu? Ini gini bentuknya. Kita mau masuk, dilarangnya. Kita gini kan dia masuk ke dalam. Apa namanya? Kan di ewak nomornya enggak? Waan ya. Nah, udah apa namanya lah. Pandai lah itu nama. Kemudian keutamaan shaf yang pertama khusus. Shaf yang pertama khusus nih, keutamaan khusus untuk shaf yang pertama. Jangan malu-malu. Kamulah dulu biar saya sini. Jangan. Keutamaan shaf yang pertama. Fa'an Abdurrahman bin Auf, an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala, an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awwal. Malaikat Allah selalu berselawat kepada orang yang berada di saf yang pertama. Khusus tuh. Khusus. Jadi pahala khusus yang dia terima. Doa rahmat khusus yang dia terima. Dalil yang kedua. Wa 'anil Irbad bin Sariyah, wa 'anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lis-saffil mutaqaddim salasan wa lisani marratan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memintakan ampun kepada Allah orang yang berada saf paling depan. 3 kali didoakan oleh Rasulullah kepada Allah orang yang saf depan itu 3 kali, dan saf yang kedua sekali. Boleh tuh. Udah penuh ya, bagaimana? Ya udahlah, masuk kita ke yang kedua, tapi dapat pahala karena kita cari. Rebutan kita mencari saf yang pertama, ternyata tak dapat, Allah beri pahala, turun yang kedua. Kena terdapat 1, tapi kita udah berniat untuk mencari yang pertama. Yang susahnya duduk aja sana. Biarlah orang dulu. Nanti dah 8 terakhir biarlah saya. Risau kita nih, orang ini risau kita. Tidak akan maju-majunya di ibadahnya. Tidak akan maju-maju ibadahnya. Jadi Rasulullah selalu mintakan ampun kepada Allah untuk orang nih yang berdiri saf yang pertama, yang mutaqaddim, yang dahulu. Dan untuk yang keduanya 1 kali, untuk yang pertama 3 kali. Dalil yang selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali summa lam yajidu illa yastahimu alai lastahamu." Muttafaqun alaih. Andaikan manusia tahu apa yang terkandung di suara azan dan apa yang terkandung pahala di saf yang pertama, mereka cari, mereka tak peroleh kecuali mereka
berlomba-lomba. Merangkak dia, meromba dia, merayap dia, kejar dia, bersepacu dia. Lastahamu, sungguh mereka akan berpacu untuk itu. Saking besarnya pahalanya, suara azan didengar, kemudian sop yang pertama akan dikejar, besar pahalanya. Kalau sempatlah mereka itu apa namanya, pasang apa namanya itu, kalau lotre lo namanya, pakai undian ya akhi. Kalau sempatlah rebut undian, mereka akan mau undian. Orang banyak sop yang kayak yang pertama tanya 50, kemudian orang 100 baru bisa pakai undian. Mereka cari undian itu. Begitu besarnya. Sayang tidak dilihatkan oleh Allah di dunia ini, dilihatkan di akhirat nanti. Jadi lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was safil awal summa lam yajidu illa ayyastahamu alai lastahamu. Andaikan manusia itu tahu besarnya pahala di dalam seruan azan untuk diikuti dan sop yang pertama, mereka tidak peroleh kecuali mereka diundi. Sungguh mereka akan mau diundi, saking besar pahalanya. Inilah pujian dari Allah dan Rasul ya terhadap orang yang menepati sop yang pertama. Artinya apa? Ayo kita wasyari'u fil khairat, wasari'u fil khairat, wasari'u fil khairat. Musyara'ah kita. Apa arti musyara'ah kita? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Apa arti musyara'ah? Bergulat untuk menang. Itu musyara'ah nama itu. Buksen kata itu. Buka baju hompeng, kawan di hompeng pula, kawan di hompeng pula, kawan saya menang. Itu musyara'ah. Apa nama orang? Ya kan? Tuh ambo tengok orang barat, pernah ambo tengok di Kuwait ketika ambo kuliah, pakaiannya macam telanjang aja kan, kolor musyara'ah kam habis. Dan hampas sana hampas ini. Tonjok kepala, tonjok hidungnya. Menang dia. Ya kan? Itu musyara'ah. Itu boksen apa? Gulat. Andai kata begitu mau mereka. Itu musyara'ah itu. Ayo kita bermusyara'ah. Mencari kemenangan, maghfirah Allah dan surga. Surga luasnya, langit dibentang yang 7 ini dikembangkan, disambung-sambung tambah dengan bumi. Itu lebih besar satu surga yang dibayang oleh Al-Quran. Wallahu alam mungkin lebih dari itu. Ditambah oleh Allah. Kemudian ya uiddat lil muttaqin, dan barang sudah ada. Yang nama surga itu sudah ada. Kalau orang-orang yang lain yang tidak berakidah salaf, bermanhaj salaf, mana pula ada. Apalagi Mu'tazilah, belum ada surga hari ini, belum ada neraka hari ini. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang sekuler, sebenarnya tidak percaya masalah gaib. Mereka tidak percaya pada masalah yang gaib. Azab kubur tidak ada katanya. Ya udah, tidak ada di depan mereka percaya. Yang percaya itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka percaya, mereka yakin. Kenapa demikian? Karena otak mereka tidak sampai memikirkan yang gaib itu. Para ulama kita memberikan teori mengetahui yang gaib. Bagaimana cara mengetahui yang gaib? Supaya kita tahu juga. Ditunjukkan caranya. Pertama, pergi ke atas, jenguk ke atas, tengok langsung. Tidak bisa, ya kan? Turunkan contoh ke bumi, persis seperti yang di atas. Tidak juga bisa. Percayalah kepada orang yang tak pernah bohong mengomongnya. Siapa yang tak pernah bohong? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita percaya gaib, karena orang yang ngomongkan itu yang tak pernah bohong satu kalimat pun semasa hidupnya. Makanya kita percaya pada yang gaib. Yang dua tadi tidak bisa. Kita lihat Sidratul Muntaha ke atas, tidak bisa kita. Jannatul Ma'wa, tidak bisa kita. Diturunkan Sidratul Muntaha ke bumi juga tidak bisa. Padahal kita wajib yakin siapa yang memberitahu? Muhammad yang tidak pernah bohong. Itulah cara mengetahui yang gaib. Azab kubur, antum pernah melihat azab kubur?
Siapa ngomong? Rasulullah. Titian Siratal Mustaqim, dah kalau antum lihat. Belum, tapi Rasulullah ngomong. Timbangan. Apalagi nanti? Khaut, Telaga Kausar. Seluruhnya dibilang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita yakin. Teori mengetahui yang itu pertama, jenguk ke atas. Tengok dia. Atau turunkan contohnya persis seperti yang di atas. Atau yakini orang yang mengomongkannya, menceritakannya, yang tidak pernah bohong wala satu kalimat seumur hidupnya. Ini cara mengetahui yang gaib. Nah, ini barangkali yang dapat Buya sampaikan. Kalau ingin tambah nanti Ramadan, ya kan kita ngaji Ramadan, tak ketua? Iyalah ketua. Iya. Nah, itu. Jadi kita tambah nanti. Yang jelas ilmu yang pertama taswiyatus sufuf. Benarnya sop kita itu apabila penuhnya berisi semuanya, rapat tumit sampai ke kelingking, bahu rapat dan dada tidak nonjol dan tidak ke belakang, itu kata Imam Nawawi itu yang namanya taswiyatus sufuf. Jangan kata rapatkan sop, lurus rapat, tapi tengok juga ada farj, ada khalal, tidak jadi dia. Kita dalam di masjid ini Abu Ayyub harus dengan sunnah yang benar. Makanya kita pelajari, kita amalkan, dan orang datang dia melihat contoh seperti di pondok anak-anak kita. Saya praktekkan, jangan kalian bergerak sebelum habis suara imam, tidak dikenal lagi baru kalian bergerak. Dicontoh oleh orang-orang tua yang mereka datang dari kampungnya. Oh, begini rupanya sholat yang bagus. Itu sesuai ilmu. Inilah barangkali yang dapat saya sampaikan pada kita semua. Moga ada manfaatnya, dan itu siarkan kepada kawan-kawan kita yang tak dapat pergi malam ini karena hujan. Mudah mereka juga mengerti dan dapat ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.